Film dimulai di Venesia, Italia. Kita melihat seorang pembobol brankas profesional bernama John Bridger yang baru saja membeli kalung mewah untuk putri tercintanya, Stella Bridger. John pun menelepon Stella dan memberitahu jika misi kali ini adalah yang terakhir baginya. Setelah itu, John menemui Charlie Crocker, seorang pencuri handal sekaligus anak didiknya, untuk membahas rencana mereka. Mencuri batangan emas senilai 35 juta dolar atau setengah triliun rupiah dari hasil curian sekelompok gangster Italia. Persiapan sudah mereka lakukan selama 3 bulan terakhir. Tentunya mereka dibantu oleh beberapa orang yang memiliki keahlian masing-masing. Lyle, si ahli komputer dan peretas jenius, dia ngaku penemu Napster yang idenya dicolong. Handsome Rob, si juru kemudi yang ahli banget dan punya gaya hidup flamboyan. Left Ear, ahli bahan peledak yang telinga kanannya tuli karena kecelakaan pas ngerakit bom, makanya dipanggil kuping kiri. Dan juga Steve Razzelli, anggota tim yang sudah berhasil membobol masuk rumah seseorang yang pemiliknya sedang pergi. Setelah Lyle meretas sistem garasi perahu si pemilik rumah dan masuk ke dalamnya, mereka pun segera mempersiapkan segala peralatan. Lyle memberitahu Steve titik akurat tempat brankas berada yang ternyata tepat di atas rumah tersebut. Langkah selanjutnya adalah memberi cat khusus agar ledakan tidak menyebar di 2 lantai yang segaris lurus dengan brankas, juga menempelkan bom bertekanan rendah. Dan inilah yang terjadi. Brankas berhasil dijatuhkan ke perahu. Ketika brankas jatuh ke perahu, Rob segera kabur dari sana dan gangster Italia langsung mengejarnya. Kejar-kejaran di Sungai Venesia pun terjadi, penuh adegan menawan dan ledakan. Namun ternyata itu hanya jebakan saja. Karena brankas sebenarnya ada di air sungai garasi tadi dan John sedang berusaha membobolnya sambil ditemani oleh Charlie dan Left Ear yang memakai peralatan menyelam lengkap. Mereka hanya memiliki waktu 7 menit saja sebelum perahu polisi datang ke TKP dan misi pencurian pun berhasil. Emas bergambar penari Bali itu dibawa dengan cara menyelam di bawah sungai, sedangkan Rob juga berhasil menumbangkan 2 perahu yang mengejarnya. Beberapa hari kemudian, komplotan ini pun bertemu di pegunungan Alpen dan merayakan keberhasilan misi mereka. Mereka juga memuji Charlie yang merencanakan pencurian ini tanpa menggunakan senjata sedikit pun. Di lain sisi, John mengingatkan Charlie agar jangan terlalu berlama-lama menjadi pencuri. Jika uangnya sudah terkumpul, lebih baik menikmatinya untuk hidup bersama orang yang dia cintai. Lalu ketika OTW pulang membawa seluruh emas-emas itu, tiba-tiba di tengah jalan, mobil mereka dikepung dari 2 arah. Dan ya, Steve berkhianat. Kru-kru yang mengepung itu adalah anak buahnya. Seluruh emas pun langsung digasak. Dan dengan teganya, Steve juga menembak mati John. Setelah itu, komplotan Steve memberondong peluru, berharap Charlie dan kawan-kawan juga terbunuh. Namun, Rob segera menjatuhkan mobil mereka ke danau es. Untungnya komplotan Steve menganggap mereka semua mati. Namun sebenarnya Charlie and the gang berhasil selamat dengan terus menghirup oksigen sampai situasi aman. Betapa terpukulnya mereka atas kematian John, khususnya Charlie yang sangat dekat dengannya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian di Philadelphia, Amerika, anak John, yaitu Stella Bridger, ternyata juga memiliki bakat luar biasa membuka kunci brankas dengan sangat cepat. Dia sering membantu kepolisian untuk menguji keamanan berbagai brankas.
Sekembalinya Stella ke kantor, di sana sudah ada Charlie yang menunggu untuk memberitahu jika Steve sedang berada di Los Angeles dan kemungkinan ada perantara yang ingin membeli emas-emas batangan curian setahun yang lalu. Tujuan Charlie mendatangi Stella karena dia sangat ahli membobol brankas apapun dan diketahui Steve memiliki brankas dengan tingkat keamanan maksimal yang sangat sulit ditembus. Charlie ingin membalas kematian John yang sudah dianggap ayahnya sendiri. Namun Stella menolak karena dia adalah teknisi brankas profesional, bukan seorang pencuri. Malam hari di rumahnya, Stella pun galau karena teringat tawaran Charlie. Sebenarnya dia juga ingin membalas kematian sang ayah. Pada akhirnya Stella pun menerima tawaran itu untuk bergabung menjadi komplotan pencuri karena dia ingin melihat raut wajah Steve ketika emas-emasnya dicolong kembali. Mendengar itu, Charlie pun sangat senang karena mereka sudah memiliki pembobol brankas. Namun, menurut Rob, Stella adalah pribadi yang cukup emosional dan misi tidak akan berjalan lancar jika ada emosi dilibatkan. Keesokan harinya, mereka semua bertemu di bawah jembatan. Charlie memperkenalkan anggota lain yang baru datang dan sedikit mengulas masa lalu mereka. Setelah itu, handphone dan KTP baru dibagikan agar identitas mereka tidak terbongkar. Lalu Charlie mengingatkan bahwa mencuri adalah bagian termudah, namun saat kabur mereka bisa tertangkap. Esok harinya mereka pun memulai persiapan. Rob menghitung waktu tempuh dari rumah Steve hingga ke stasiun kereta Union. Sementara itu, Charlie dan Lyle memantau rumah Steve dari kejauhan yang ternyata memakai sistem keamanan sangat canggih. Di lain sisi, Left Ear memantau gerbang rumah Steve yang berbahan baja keras tidak bisa dipanjat dan dialiri listrik. Rob melaporkan jika waktu tempuh ke stasiun Union kira-kira 30-50 menitan. Namun, jika lampu lalu lintas hijau terus, maka waktu tempuh bisa 14 menit saja. Charlie pun meminta Lyle untuk menangani masalah itu dan membuat lampu jalanan selalu hijau saat nanti mereka kabur membawa seluruh emas. Di lain sisi, Steve rutin menjual 1 atau 2 batang emasnya untuk kebutuhan biaya hidupnya ke seorang perantara. Charlie menemui Stella di apartemennya yang sedang latihan membuka brankas. Charlie mengatakan jika dia harus mengetahui seluk-beluk rumah Steve. Maka dari itu, rencananya TV kabel di rumah Steve akan diputus dan Stella diminta menyamar sebagai teknisi untuk membetulkannya. Karena sampai saat itu, Steve masih menganggap Charlie dan kawan-kawan sudah koid. Keesokan harinya, Rob dan Lyle mengintai perusahaan teknisi TV kabel, lalu memotret mobil-mobil vannya juga seragam para teknisi. Setelah itu, Rob memanfaatkan aura buayanya dan mulut manisnya untuk berselululu dengan mbak-mbak teknisi TV kabel. Begitu ada kesempatan, Rob langsung mencetak bentuk kunci mobil layanan teknisi. Kunci duplikat mobil pun diberikan ke Stella yang sudah memakai seragam teknisi dan segera OTW ke rumah Steve bersama Charlie. Di lain sisi, Left Ear memutus sambungan internet dan saat itu juga Steve meminta satpamnya menghubungi teknisi untuk segera datang membetulkannya. Karena sambungan telepon satpam sudah disadap, Charlie dan kawan-kawan tahu jika pihak TV kabel baru bisa membetulkan esok hari. Setelah itu, Charlie pun menelepon satpam mengaku-ngaku sebagai pihak TV kabel dan mengatakan jika saat itu kebetulan ada teknisi yang berada di dekat rumah Steve untuk membetulkan dalam waktu 1 jam lagi.
Berikutnya, Stella pun diberikan dokumen kepuasan pelanggan juga dipasangi kamera berukuran kecil. Stella diminta mencari brankas yang ada di ruang kerja Steve. Stella pun berhasil masuk ke rumah Steve tanpa dicurigai sedikit pun. Saat masuk ke ruang kerja, Stella merekam brankas yang berada di sebuah lemari lalu mengecek-ngecek modem internet. Ketika Stella pura-pura membetulkan, Left Ear pun langsung memasang sambungannya kembali. Steve bukan hanya berterima kasih atas bantuan Stella, namun dia juga tertarik dengan paras cantiknya dan terus merayu, bahkan mengajak Stella makan malam bersama. Awalnya Stella menolak, tapi karena ini kesempatan yang bagus untuk melancarkan misi, Stella pun terpaksa menerima ajakan Steve. Charlie pun memuji keberanian Stella. Nanti ketika mereka berdua pergi kencan, Charlie and the Gang akan masuk ke rumah Steve untuk membawa pergi emas-emas itu. Dari hasil rekaman Stella, Lyle bisa mendapatkan blueprint keseluruhan rumah Steve. Karena berkas sangat berat dan mereka harus melakukan pencurian ini seaman mungkin. Rencananya emas-emas itu akan dimasukkan ke mobil Mini Cooper milik Stella yang ukurannya kecil dan cukup di lorong rumah Steve yang lebarnya sekitar 1,8 meter. Simulasi kabur membawa seluruh emas pun dilakukan yang hanya membutuhkan waktu 32 detik untuk keluar dari rumah Steve. Karena beban emas terlalu berat untuk diangkut dengan satu mobil Mini Cooper, Charlie pun menambah 2 mobil Mini Cooper lagi. Dia meminta bantuan teman Rob yang seorang montir untuk memberikan suspensi serta tenaga yang cukup agar lolos dari kejaran. Juga membuat mobil-mobil itu bisa menahan beban hingga 1.200 kg. Hari demi hari pun dilalui dengan melakukan persiapan. Mobil dimodif, suku cadang yang nggak penting dibuang. Left Ear bereksperimen dengan bomnya, sedangkan Lyle berhasil membobol sistem lampu lalu lintas se Los Angeles. Seperti biasa, Steve menjual sedikit batangan emas ke Om Jambrong. Namun, karena sepertinya Om Jambrong mengetahui jika emas-emas batangan Steve adalah hasil curian di Venesia, dengan kejinya, Steve pun langsung menembaknya mati. Tak lama kemudian datanglah sepupu Om Jambrong yang merupakan anggota kriminal Ukraina, yaitu Maskov. Malam harinya ketika Steve sudah berangkat ke restoran untuk berkencan dengan Stella, Charlie dan kawan-kawan pun akan masuk ke rumah Steve. Tapi dilalahnya tetangga sebelah sedang mengadakan pesta. Tamu undangannya sangat banyak dan misi pun terpaksa dibatalkan karena tentunya nanti akan ada saksi mata yang melihat, apalagi jika menggunakan peledak. Untuk sementara, Stella tetap datang kencan dan berencana memancing Steve agar mau kencan lagi. Lalu setelah makan malam selesai, Stella tanpa sengaja mengucapkan kata-kata yang sering diucapkan oleh ayahnya, John. Sontak Steve pun langsung menggenggam pergelangan tangan Stella karena dia teringat John memiliki seorang putri yang usianya sama dengan Stella. Tak lama kemudian, Charlie and the Gang pun datang yang jelas membuat Steve terkejut karena mengira mereka semua sudah mati. Betapa emosinya Stella saat itu ketika Steve membahas bagaimana dia membunuh John. Setelah itu Charlie mengatakan jika dia sangat ingin membunuh Steve saat itu juga, tapi nggak mungkin dong. Maka dari itu Charlie akan menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Namun Steve tidak gentar karena rumahnya dipenuhi oleh penjagaan dan sistem keamanan yang ketat. Lalu Steve mengaku jika semua emasnya sudah habis dijual dan perjuangan Charlie akan sia-sia. "Itu omong kosong, Steve," kata Charlie, lalu langsung menggebuk Steve sebagai permulaan.
Esok harinya di markas, Lyle mendapat info bahwa Steve berniat kabur dengan helikopter sekitar jam 4 sore nanti, sedangkan emasnya akan diangkut dengan mobil baja, lalu akan dikirim ke Meksiko dengan pesawat kargo di jam 8 malam. Mendengar itu, Charlie pun hanya senyum-senyum karena mereka bisa mengambil emas tersebut saat proses pemindahan. Maka dari itu, Charlie meminta Lyle untuk mengatur lampu lalu lintas, membuat banyak jalanan kacau hingga mobil baja itu memakai rute yang diinginkan oleh komplotan Charlie. Setelah itu, Maui menelepon Charlie dan memberitahu jika pimpinan geng kriminal, yaitu Maskov, menganggap Charlie lah yang membunuh Om Jambrong. Karena misi pencurian ini semakin berbahaya, Charlie pun meminta bantuan Mas Montir, teman Rob tadi, tentunya dengan imbalan. Setelah itu, Charlie membantu Left Ear memasang peledak terowongan kereta bawah tanah. Namun mereka harus berhati-hati karena jika keliru sedikit saja, bom bisa meledak. Sore harinya ketika Steve sudah berada di helikopter dan memantau mobil lapis baja dari atas, Charlie and the gang sudah siap di posisi masing-masing. Namun ternyata ada 3 mobil lapis baja, bukan hanya 1, dan masing-masingnya dijaga oleh motor di belakangnya. Dengan kata lain, Steve meletakkan seluruh batangan emasnya di salah satu dari mobil baja tersebut dan 2 lainnya untuk mengecoh komplotan Charlie. Akan tetapi dengan jeniusnya, Lyle mengetahui mobil manakah yang membawa emas dari ukuran tinggi bagasinya. Dari ketiga mobil, mobil lapis baja bernomor 128 memiliki tinggi bagasi yang lebih rendah. Dan itu artinya mobil itu sedang membawa emas yang sangat banyak. Setelah 3 mobil lapis baja berpencar dan sama-sama menuju ke bandara, Lyle pun memberitahu teman-temannya rute manakah yang diambil oleh mobil nomor 128. Nggak pakai lama, Lyle langsung mematikan CCTV di ruang kepolisian lalu membuat kacau rute-rute lain agar mobil 128 mengarah ke lokasi yang diinginkan. Sementara itu, Steve mendapat informasi jika komputer pusat kendali lalu lintas error dan Steve pun tahu bahwa ini pasti ulah komplotan Charlie. Begitu mobil lapis baja 128 melewati 3 mobil Mini Cooper mereka segera tancap gas menuju ke stasiun di dekat sana. Tepat ketika kereta baru sampai di stasiun itu, ternyata Charlie and the gang harus segera mendahului kereta dan masuk ke rel. Sedangkan Lyle segera mematikan sistem kereta agar menutupi jalur tersebut. Mereka pun akhirnya sampai di terowongan dan segera mempersiapkan perlengkapan. Sekarang giliran Mas Montir yang memberitahu jika mobil lapis baja 128 sudah mendekati titik target. Dan yang terjadi, dengan epiknya mobil lapis baja berhasil dijatuhkan ke terowongan kereta dan Mas Montir langsung menjatuhkan papan besi untuk menutupi lubang itu. Setelah itu, gas bius pun dilontarkan untuk membuat 2 petugas di mobil tidur. Akan tetapi mereka mengalami masalah lur, karena Steve sudah mengganti brankasnya dengan brankas yang jauh lebih canggih, di mana terdapat dinding kaca di balik pintu brankas dan jika Stella salah mengebor hingga kacanya pecah, maka brankas itu akan terkunci secara permanen. Mereka juga tidak bisa terlalu lama di sana karena kru-kru Steve sedang OTW ke terowongan meskipun terhambat oleh kereta yang berhenti. Stella pun mulai mengebor pintu dan terdengar bunyi kaca yang sudah retak. Maka dari itu demi keamanan, Stella pun terpaksa melanjutkan membuka dengan kombinasi kunci hanya menggunakan instingnya saja. Stella sempat menyerah karena dia harus mengebor lebih dalam dan memasukkan kamera ke lubang untuk melihat kunciannya. Namun Charlie meminta Stella untuk tetap tenang dan meyakinkannya agar merasakan kunci brankas dengan tangannya sampai akhirnya
Pintu brankas berhasil dibuka dengan total 208 batang emas di dalamnya atau setara 27 juta dolar. Dengan kata lain, Steve berbohong ya kan, karena dia hanya menjual batangan emas setara 4 juta dolar saja. Ketika semua batangan emas itu sudah dipindahkan, dua motor masuk ke terowongan melalui ujung yang lain dan segera mengejar mobil mereka. Akan tetapi si jenius Charlie sudah memperhitungkan waktu kedatangan motor-motor itu dan telah menyiapkan jalan kabur, yaitu melalui gorong-gorong besar. Rob pun berhasil menumbangkan dua motor yang mengejar dan sekarang mereka harus kabur dari kejaran helikopter Steve. Ketiga, Mini Cooper sampai di jalan raya dan seperti biasa, Lyle membantu mengatur lalu lintasnya. Setelah itu, Charlie memancing helikopter Steve untuk mengejarnya, sedangkan dua mobil yang lain diminta pergi duluan ke stasiun Union. Charlie akhirnya berhadap-hadapan dengan helikopter Steve di bawah jembatan. Karena baling-baling ekor heli rusak, Steve langsung mencolong mobil orang random dan mengejar Charlie. Sementara itu, dua mobil Mini Cooper lainnya sudah sampai di stasiun Union dan masuk ke dalam kargo yang dijaga oleh Mas Montir. Tak lama kemudian, Charlie pun datang dan juga masuk ke dalam kargo itu. Lalu mereka semua pun jalan kaki pergi dari sana. Sedangkan Steve yang melihat mobil-mobil Mini Cooper ada di dalam kargo mendatangi Mas Montir dan menyogoknya agar mau membuka kargo. Namun Charlie masuk lagi ke kargo dari pintu yang lain dan sengaja memancing Steve datang ke sana. Karena ternyata Maskov beserta geng kriminalnya sudah menunggu. Ya, Charlie dan Maui sudah memberitahu bahwa Steve lah yang membunuh Om Jambrong. Steve berusaha mengadu domba dan berjanji akan memberi banyak emas untuk Maskov, namun itu percuma lur, karena Charlie sudah sepakat memberi imbalan emas ke Maskov. Pada akhirnya Steve pun diseret oleh anak buah Maskov, tapi sebelum itu Stella memukulnya keras-keras dan dia sangat puas melihat wajah Steve yang ketakutan. Film pun ditutup dengan Charlie and the Gang yang merayakan keberhasilan mereka membalaskan kematian John sekaligus mendapatkan kembali emas-emas mereka.